لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة Izin Bapak لك Ibu sekalian. والملك Assalamualaikum لا warahmatullahi شريك لك. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, idola kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, juga para pengikutnya. Dan insya Allah kita semua yang hadir pada siang hari ini, keluarga besar kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami hormati para pimpinan kami, yaitu Direktur Utama Regional 4 Indonesia Timur, yaitu Bapak Ruby Mulyawan. Alhamdulillah telah hadir bersama kami. Dan juga yang kita hormati Khanal Kiram, guru kita bersama Ustadz Abu Hanif Alipatada, serta Bapak Ibu tim manajemen PT Pertamina di Regional 4, serta Bapak Ibu sekalian yang insya Allah akan menjadi jamaah haji. Alhamdulillah telah berkumpul semua di sini. Semoga kita semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Insya Allah pada hari ini agendanya yaitu pembukaan, kemudian ada sambutan dari Bapak Direktur Utama, Bapak Ruby Mulyawan, akan ada mauizah hasanah daripada Ustadz Abu Hanif Alipatada, kemudian kita doa bersama untuk keselamatan kelancaran ibadah haji. Setelah itu kita ada prosesi salam-salaman dan pemberian cindera mata, kemudian penutup dan ramah tamah. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diberikan oleh pimpinan kami, Direktur Utama Bapak Ruby Mulyawan. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Ini apa ya? Komik. Oh, ya. Saya pikir ini kenang-kenang. di jepitnya ya. Siap. Terbaik. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul acara hari ini Walimatul Syafar. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat hari ini dan seterusnya sampai nanti jadwal keberangkatan haji dimulai. Tentu sekali lagi saya utamanya tentunya mengucapkan selamat atas keberangkatan Bapak Ibu calon jemaah haji dari Regional 4. Ini adalah suatu keberuntungan karena kuota yang semakin sulit dan ceritanya juga semakin sulit untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk berangkat. Dan ini tentu panggilan suci ini perlu kita syukuri dan kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini ada 22
jemaah dan tidak semuanya mestinya di dalam ruangan ini. Oke. Dari zona juga. Ya, mungkin sekali lagi itu mungkin ucapan selamat dari saya mewakili manajemen. Kita tahu ini perjalanan yang bukan biasa-biasa saja, yang membutuhkan begitu banyak persiapan, baik persiapan fisik, persiapan iman, persiapan spiritual, dan tentu tidak kalah pentingnya persiapan finansial, ya. Yang mudah-mudahan semuanya sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu calon jemaah haji, dan tentu diharapkan tentu pada waktu ini tetap jaga kesehatan karena dibutuhkan pada saat perjalanan ke sana. Semua daftar-daftar yang harus dilengkapi dan yang paling penting adalah memperkuat dan memperluas niat yang ada. Tentu kami juga dari manajemen merasa sangat senang dan bangga sekali dengan beberapa yang akan berangkat dari Regional 4 ini. Mudah-mudahan semua proses dan ritualnya berjalan dengan lancar, amin, dan aman dan selamat tentunya, selamat di sana, dan insya Allah nanti sampai balik lagi ke tanah air dan mendapat balasan sebagai haji yang mabrur, amin, yang akan menjadi role model bagi kita semua ke depannya. Mungkin terakhir sedikit titipan juga kali ya, di masa-masa ini di mana tantangan bisnis yang kita baik itu di domestik maupun secara geopolitik juga semakin berat, itu perusahaan akan lebih menghadapi banyak kendala dan tantangan-tantangan untuk kedepannya. Jadi saya mohon disempatkan mungkin untuk sedikit berdoa agar perusahaan kita tetap bisa bertahan di tengah segala macam dinamika ini dan bisa terus meningkatkan kinerja dan menjadi andalan bagi Pertamina, khususnya Pertamina Samholding Upstream, untuk terus berkiprah di kancah ketahanan energi nasional ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ruby Mulyawan yang telah memberikan sambutannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya yaitu mau'izatun hasanah atau tausiah dari Pak Ustadz Abu Hanif Alifatada, kepadanya dipersilakan dengan segala. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ihsan wa ala taufiqihi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, Bapak-bapak, Ibu, para calon tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu khusus yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ruby Mulyawan. Alhamdulillah hari ini sangat penuh keharuan, tentu tidak ada seorang hamba yang tidak bahagia ketika akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Semua muslim di seluruh penjuru dunia ini merindukan menjadi salah satu hamba Allah yang akan diangkat derajatnya, diampuni dosa. Yang semua kita rindu menjadi salah satu hamba yang kata Allah ketika wukuf di Arafah, ya, apa yang kalian inginkan aku penuhi semua. Ma aradu haulai. Maka Bapak Ibu, seperti kata Pak Direktur, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahun ini, saya saja Bapak Ibu, sejak 2001 saya tiap tahun haji. Kecuali 2 tahun ini. Dan tahun ini juga kelihatannya absen. Maka mengharukan sekali ya, kalau saya lihat secara langsung biasanya tiap tahun ada di wukuf Arafah. 2 tahun ini tidak terasa, Masya Allah. Ini memang ada kerinduan tersendiri. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya ya menjadi jamaah, kata Nabi SAW, al-hujjaju wal-umaru wafdullah. Orang yang berhaji itu adalah tamu Allah, delegasi Allah. Da'ahum ajabu. Allah memanggilnya, mereka jawab. Fa'idha sa'aluhu a'atahum. Maka jika dia meminta
kepada Allah waktu dia menjadi tamu, Allah akan berikan apa yang dia minta. Maka benar apa yang disebutkan Pak Direktur, Bapak-bapak, persiapkan doa-doa terbaik. Allah, Rob alam semesta ini yang memanggil Bapak Ibu. Karena itu ketika nanti pakai ihram, Bapak Ibu akan mengumandangkan deklarasi labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan. Kapan panggilan itu? Ribuan tahun yang lalu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah, lalu beliau tawaf. Setelah itu, ya Ibrahim, wa'adzin bin nasi bil hajj. Kumandangkan undangan untuk berhaji. Kata Nabi Ibrahim, ya Rob, suaraku nggak sampai. Bagaimana aku akan memanggil orang, suara nggak sampai. Kata Allah Azza Jalla, nadi wa alaina al-balagh. Tugasmu hanya memanggil, aku yang akan menyampaikan panggilan itu. Maka semua kita ini sudah dipanggil Allah Azza Jalla. Nabi Ibrahim telah mengumandangkan panggilan itu ribuan tahun yang lalu. Ibu, ada ahli tafsir yang menafsirkan suatu pendapat yang menarik. Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran yang tiba-tiba hilang ayatnya. Tapi artinya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikanlah tempat ini, aku telah meletakkan sebagian anak keturunanku, maka ayat baru muncul. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Jadikan hati manusia rindu. Bayangkan, ada tahwi itu artinya condong, rindu. Nabi Ibrahim mendoakan, ya Allah, setiap hati. Tapi yang menarik, di situ ada kata minan nas, sebagian manusia. Kata para ulama, seandainya Nabi Ibrahim tidak menyebut sebagian manusia, Yahudi dan Nasrani akan rindu mendatangi tempat itu. Mereka akan berindu, antri berbondong-bondong pengen ke tempat. Nabi Ibrahim doanya minan nas, yakni keturunannya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ini umat Muhammad. Maka Bapak Ibu, kerinduan itu adalah wujud kebersihan dan kesucian iman Bapak Ibu. Sejak saya kira mendaftar sudah belasan tahun yang lalu kalau reguler ya Bapak ya. Atau yang mungkin ada yang Haji Plus, saya kira mungkin 5-7 tahun yang lalu. Kerinduan itu adalah puncaknya sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sekadar perjalanan ya, perjalanan rekreasi biasa, tetapi perjalanan yang di dalamnya ada, dari kata Pak Direktur, ada perjalanan suci. Ya. Dan oleh karenanya ya, sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala berikan kesempatan ibu untuk berdoa di tempat-tempat mustajab, ya, maka izinkan saya beberapa menit, sekitar 5 menit atau 7 menit, apa sebetulnya maqasid, maqasidul haji itu, rahasia haji, kenapa Allah Ta'ala menjadikan haji ini sebagai ibadah. Dan kita tahu haji ini diantara rukun Islam. Orang yang tidak berhaji padahal dia, di dalam riwayat disebutkan, silahkan dia mati Yahudi atau Nasrani. Dia mampu tapi dia tidak melaksanakannya. Ya beda sama sekarang. Kalau sekarang kan karena antrian yang tinggi Pak ya, artinya yang banyak. Tapi kalau ada orang mampu dibuka kesempatan dan tidak berhaji, maka dikhawatirkan terancam rubuh bangunan agamanya. Jadi salah satu pilar agama kita adalah ibadah haji. Di samping syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Dan haji ini saya lihat ada ibu dua. Aisyah radhiyallahu taala pernah berkata, ibu, ya Rasulullah, kenapa kami perempuan tidak berjihad? Kami juga pengen berjihad. Kata Nabi, tidak ada jihad bagi wanita. Walakunna afdalal jihad, hajjun mabrur. Kalian punya medan baik daripada itu melaksanakan haji. Nah ibu-ibu, ya ini Nabi SAW mengatakan ini medan jihadnya bagi ibu. Kemudian juga Bapak Ibu dirahmati Allah, haji ini sarana penghapusan dosa. Subhanallah, Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Bahkan Ibnu Hajar ketika menyebutkan hadis tentang keutamaan berangkat haji, yang Nabi mengatakan, siapa yang berangkat haji, walam yarfus, tidak berkata kotor, walam yafsuk, tidak melakukan dosa, ya, raja'aka yaumi waladathu. Perhatikan kalimat, kata Nabi, dia pulang dari haji seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Allahu Akbar. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat. Haji ini menghapus dosa besar atau dosa kecil? Jumhur ulama mengatakan tidak, hanya dosa kecil. Tapi Ibnu Hajar memilih pendapat tidak, semua dosa. Karena bukankah orang yang baru lahir, dosanya tidak ada. Dan ini yang dipilih Imam besar, Imam Mazhab Syafi'i, namanya Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan tidak, semua dosa besar. Karena Nabi SAW pernah juga berkata,
Islam itu menghapus dosa. Hijrah itu menghapus dosa. Seorang yang kafir masuk Islam, maka seluruh dosa diampuni. Detik itu juga. Orang yang berhijrah, ketika dia berhijrah, seluruh dosa diampuni. Lalu Nabi juga mengatakan haji. Berarti kata Ibnu Hajar, demikian haji sama dengan Islam, menghapuskan dosa. Bapak Ibu yang dirahmati, pulang dari haji, jika Allah mudahkan hajinya kembali ke Indonesia, Bapak Ibu bergembira. Bapak pulang dalam keadaan bersih suci dosanya. Siapa yang tidak inginkan? Kalau keutamaan haji satu saja ini Bapak Ibu, semua kita harusnya bergembira, bersyukur bahwasanya Allah Ta'ala dengan ibadah ini kita pulang dalam keadaan telah kembali suci dari dosa, bahkan dosa besar sekalipun. Subhanallah. Kemudian juga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara maqasid atau sarana rahasia haji ini Bapak Ibu adalah dalam rangka bentuk ketaatan paripurna kita kepada Tuhan, Rabb kita. Karena ibadah haji ini ada ibadah-ibadah yang kita tidak tahu hikmahnya apa. Disuruh buka baju, ganti baju ihram, tidak boleh gunting kuku, tidak boleh berhias, tidak boleh memburu binatang darat, tidak boleh macam-macam larangan, ada 9 larangan. Saya kira Bapak Ibu sudah manasi semua ya Pak ya, Bu. Sudah khatam kayaknya ya. Sudah baru lagi. Bapak Ibu, kenapa kita nggak boleh pakai wangi-wangian? Kenapa harus ganti baju yang 2 lembar itu kalau Bapak ya? Rahasianya adalah Allah ingin mengatakan apapun apa yang aku perintahkan, pokoknya kaedahnya hanya sami'na. Itu kaedah undang-undang beragama teman-teman, Bapak Ibu. Undang-undang beragama hanya satu, sami'na. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Makanya ketika Umar bin Khattab akan mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, kau cuma batu. Kau tidak bisa beri bahaya, kau tidak bisa menolak bala. Hanya batu, hanya Allah yang bisa melakukan. Tapi kalau bukan karena Nabi menciummu, aku tak menciummu. Coba lihat ya. Kata para ulama, Ibnu Hajar sekali mengatakan di dalam kata-kata Umar ini ada satu kaidah besar dalam beragama. Itu apa? Pasrah. Kita ini hamba. Kita ini adalah seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Kita ini nurut kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh ibu-ibu, disuruh disuruh berhijab. Sami'na wa ata'na. Kita disuruh sholat. Sami'na wa ata'na. Kenapa 7 putaran? Kenapa harus sa'i lari? Kenapa di 5, saya kira 10-20 meter kita berlari kecil Pak ya? Kita nggak tahu hikmahnya. Pokoknya kita hanya sami'na wa ata'na. Dan itulah kaidah besar dalam beragama. Dan saya kira itu juga penting dalam bermuamalah Pak. Di perusahaan kita ini tentu ada aturan. Kalau sudah ada aturan dari manajemen, kalau itu kebaikan maka kita, jadi haji itu diantaranya adalah mengajarkan kita untuk disiplin, ya, teratur, ya, dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir Bapak Ibu sudah azan ya. Terakhir adalah tentu diantara faedah besar haji adalah ukhuwah, persaudaraan. Kita semua bersaudara. Kata Allah Subhanahu tidak ada yang mulia di antara kalian kecuali yang bertakwa. Dan Bapak Ibu Anda bisa melihat semua di sana Pak, jenderal sama korporal tidak ada bedanya. Ketika dia pakai ihram, ketika dia padang Arafah tidak ada privilege. Hanya RI 1 yang boleh punya privilege. Ya. Anda harus 2009 dulu baru bisa punya privilege, bisa masuk Ka'bah malah kalau bisa. Tapi yang lain tidak ada, sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita ketakwaan. Semua sama di hadapan, dan inilah poin besar Islam, bosnya. Prestasi, siapapun bisa jadi imam. Kata dalam syariat kita, semua bisa jadi imam. Yang penting punya hafalan. Saya lihat ini habis Quran semua ya Pak ya. Mungkin nggak ada yang bawa Quran, berarti Tuhan luar kepala ya. Bisa jadi imam semua. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam. Kata Allah, di sana ada semua. Hidung mancung, hidung pesek, kulit, semua ada. Semuanya berdoa kepada Allah. Di hadapan Allah kita semua sama. Ini pesan penting sebetulnya Pak. Bahwa ukhuwah. Seorang muslim, ketika dia beriman, sama-sama beriman, maka dia saudara kita. Dan tidak ada perbedaan di antara itu. Kemudian yang terakhir, satu lagi yang saya ingat adalah haji mengingatkan kita akhirat. Padang mahsyar itu, padang Arafah itu sering diserupakan dengan padang mahsyar. Kata Nabi, Yaumu Arafah, Yaumul Masyhur. Hari Arafah itu hari yang disaksikan. Dan hari kiamat, hari Ahsyar adalah hari yang dijanjikan. Nabi menggandengkan, kata Allah, karena ada keserupaan di situ. Nanti di padang mahsyar kita akan berdiri di hadapan Allah. Telanjang lagi Pak. Kalau sekarang nggak boleh telanjang Pak. Tapi itu mengingatkan kita akan diminta pertaunya padang mahsyar. Jadi Bapak Ibu, haji itu mengingatkan kita perjalanan ke akhirat. Yang kita bawa hanya kain ihram Pak.
Kayak kapan? Jabatan, harta, anak, pengikut, follower kita. Setelah meninggal, semua akan milik orang lain. Yang kita bawa adalah ketakwaan, iman, dan amal soleh kita. Dan terakhir Bapak Ibu, adalah pulang dari sana, jadilah mercusuar kebaikan. Saya ingat Bapak Ibu, dulu Belanda takut banget orang yang pulang haji. Bahkan kalau saya lihat sejarah pergerakan perjuangan Indonesia itu mantan alumni haji semua. Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin perguruan persyarikatan Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, semuanya alumni haji, Pak. Belanda dulu takut banget dengan orang yang alumni haji. Ternyata mereka mendapatkan generator ya perjuangan untuk, karena haji itu tauhid, Pak. La ilaha, hanya Allah yang boleh disembah, tidak boleh ada perbudakan di muka bumi. Spirit itu yang Bapak harus bawa. Sekarang tidak ada lagi penjajah, Pak ya. Yang ada adalah spirit kebaikan. Nah, Ibnu Hajar mengatakan haji mabrur itu haji yang lebih baik attitude-nya tiga, Pak ya. Pertama, lebih bertakwa kepada Allah, lebih indah hubungannya dengan Allah, kemudian lebih harmonis dengan hawa nafsunya, ya, dan yang ketiga lebih harmonis dengan lingkungannya. Itulah 3 kurikulum haji. Pulang dari haji Bapak Ibu lebih takut kepada Allah, Pak, takut melakukan sesuatu yang dilarang agama, korupsi, apa segala macam. Yang kedua, lebih mampu melawan hawa nafsu kita. Nafsu ini barrier kita menghadap kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah lebih harmonis dengan hubungan kita sesama manusia. Itu disebut dengan haji mabrur. Mari kita tutup dengan doa. Yang afdal berdoa sebetulnya yang paling tinggi jabatannya. Mohon izin Pak, saya mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidahu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa ali azim sultani. Allahumma rabbana Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana wa fina syaqiyan wala matruda. Allahumma ya Allah ya Rabb, hari ini kami berkumpul dalam rangka mengantar saudara-saudara kami akan menjadi tamu. Maka ya Allah mudahkan perjalanan hajinya. Jadikan hajinya haji yang Engkau angkat, Engkau terima sebagai pemberat timbangan kebaikannya. Jadikan haji ini ya Allah Engkau hapuskan dosa-dosanya. Engkau terima amal-amal solehnya. Engkau terima amal ibadahnya dan Engkau jawab doa-doanya. Allahumma Rabbana, jadikan saudara-saudara kami yang akan berangkat haji adalah haji yang mabrur. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa tijaratana tijaratan lan tabura. Ya Allah, berkahi perusahaan kami ini ya Allah. Jadikan perusahaan kami ini adalah sarana untuk mencari nafkah yang penuh Engkau berkahi ya Allah. Beri kebaikan kepada siapapun yang telah memfasilitasi saudara-saudara yang berangkat haji, yang telah memberi bekal. Jadikan semua itu adalah sarana keberkahan. Engkau berkahi perusahaan kami, Engkau mudahkan kami untuk berusaha, dan Engkau lapangkan rezeki kami di tempat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberikan keridhaan kepada kita semua, terutama untuk jemaah haji yang tahun ini berangkat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita semua mudah-mudahan, khususnya saya pribadi juga, mudah-mudahan kita semuanya dapat kesempatan untuk beribadah di Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk itu marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk acara yang terakhir nanti kita ada pemberian indra mata dan juga kita ada salam-salaman serta foto bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوات الله وسلامه
عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله.